Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Madura, tidak lupa membeli sate. Ketemu lagi dengan Ustazah Mida, kita belajar PABP. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, kita telah memasuki bab yang kelima ya, tentang ayo kita sholat. Hari ini kita fokus pada gerakan dan bacaan sholat. Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat itu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Sholat diwajibkan bagi setiap orang-orang yang beriman. Sholat juga kita jadikan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Dan manfaat dari sholat itu sendiri adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalian harus tahu gerakan dan bacaan sholat. Gerakan dan bacaan sholat dimulai dari berdiri tegap. Saat berdiri tegap, kita menghadap ke arah kiblat. Jika kita tidak mampu berdiri, maka kita bisa duduk di lantai atau di kursi. Bacaan yang dilakukan saat ini adalah niat. Niat itu menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Niat boleh diucapkan dalam hati atau diucapkan dalam lisan secara perlahan. Yang terpenting niat sholat itu harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilakukan. Sholat fardu atau wajib itu disebutkan nama sholatnya ya. Misalnya ketika kita akan melakukan sholat subuh, maka niatnya adalah usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Adapun niat sholat fardu 5 waktu adalah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram, kedua tangan kita diangkat, buka telapak tangan dan hadapkanlah ke arah kiblat. Angkatlah sampai ujung jari kita sejajar dengan bahu atau telinga, sembari mengucapkan Allahu Akbar. Gerakan yang ketiga adalah berdiri sedekat. Setelah kita takbir, kita berdiri tegak sambil menyedekapkan tangan di dada. Telapak tangan kanan kita memegang pergelangan tangan kiri, kemudian kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, maka selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Setelah membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya kita membaca surat pendek pilihan. Kita bebas memilih surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini Ustazah memilih surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, setelah gerakan berdiri bersedekap, maka gerakan yang keempat adalah ruku. Ruku adalah membungkukkan badan dengan kedua tangan memegang lutut sambil punggung diluruskan. Ketika akan ruku, kita mengangkat tangan dan membaca takbir seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat ruku, kita membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali, atau bisa membaca doa versi yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Gerakan yang kelima adalah i'tidal. I'tidal adalah bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan, kemudian berdiri tegak tanpa bersedekap. Saat bangun dari ruku dan mengangkat tangan, kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau versi lain, setelah membaca Sami'allahu liman hamidah, hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Gerakan keenam adalah sujud. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan kita ke lantai, yaitu muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki kita. Kemudian kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali, atau kita bisa membaca doa versi lain Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau doa versi ini kita baca cukup hanya 1 kali saja. Gerakan yang ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud. Gerakan ini ditandai dengan tungkai kaki kiri ditekuk melintang, kemudian diduduki. Sedangkan telapak kaki kanan berdiri dengan ujung-ujung jari menempel ke lantai. Cara duduk ini disebut iftirash. Saat melakukan gerakan ini, kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, sebagai pengingat, ada yang namanya sujud kedua. Sujud kedua, gerakan dan bacaannya sama dengan sujud pertama. Setelah sujud kedua, kita telah menyelesaikan 1 rakaat sholat secara lengkap. Nah, untuk melanjutkan ke rakaat berikutnya, caranya sama dengan rakaat pertama, tanpa membaca doa iftitah. Gerakan ke-8 adalah tasyahud awal. Gerakan tasyahud awal sama dengan gerakan duduk di antara 2 sujud. Nah, gerakan ini dilakukan pada rakaat kedua dari sholat yang jumlah rakaatnya 3 atau lebih. Saat melakukan tasyahud awal, kita membaca doa At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Gerakan ke-9 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat kedua sholat subuh, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat keempat sholat zuhur, asyar, dan juga isya. Posisi duduknya adalah tungkai kaki kanan berdiri pada ujung-ujung jari menempel ke lantai. Tungkai kaki kiri ditekuk dan dimasukkan ke bawah pergelangan kaki kanan. Setelah itu, pantat didudukkan pada lantai. Cara seperti ini disebut tawaruk. Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal, kemudian ditambahi dengan sholawat berikut ini. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah membaca doa tasyahud akhir, biasanya ditambahkan doa yang kita baca sebelum salam. Doa ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah dunia, dan dari fitnah dajjal. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah membaca doa ini, maka kita melakukan gerakan yang paling akhir, yaitu salam. Salam adalah menolehkan kepala kita ke kanan dan ke kiri sembari mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.